Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita bahas adalah materi tentang break-even point, atau juga dikenal dengan istilah bahasa Indonesia adalah titik impas. Tolong diperhatikan dengan baik materi ini, karena nanti di akhir pembahasan akan ada latihan soal yang harus dikerjakan oleh masing-masing. Silakan disimak. Oke. Ada 5 poin penting yang akan kita bahas dalam break-even point. Yang pertama, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan BEP. Ya. Kemudian apa manfaat dari BEP, asumsi-asumsi apa saja yang mendasari BEP, dan kemudian bagaimana menghitung BEP, dan juga kita akan membahas tentang margin of safety. Ya. Apa yang dimaksud dengan BEP? BEP atau break-even point adalah suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi, atau impas ya, di mana penghasilan sama dengan total biaya. Break-even berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu dapat ditutupi oleh penghasilan dari penjualan. Total biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, sama dengan total penjualan, sehingga tidak terjadi laba dan juga kerugian. Pengertian yang lain tentang BEP, yaitu merupakan analisis titik impas, adalah suatu metode untuk mengetahui kondisi di mana suatu usaha mampu menyeimbangkan antara total biaya dan total pendapatan, sehingga investor memahami parameter atau ukuran yang dapat membuat usahanya menjadi untung ya. Jadi, ketika kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan BEP, kita bisa memperoleh manfaat ya dari memahami dan juga menghitung BEP itu sendiri. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita bisa menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat ya. Kemudian manfaat yang kedua, kita bisa menentukan harga jual produk ya. Kemudian manfaat yang ketiga, dapat menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Dapat diartikan juga bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Nah, ketika kita menghitung BEP, kita harus memahami apa yang menjadi komponen penghitungan dasarnya ya. Jadi untuk menghitung BEP ada 3 komponen dasar, yaitu yang pertama adalah fixed cost. Ya, fixed cost atau biaya tetap. Ya, ini merupakan komponen biaya yang sifatnya tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Ya, contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Kemudian komponen yang kedua yaitu variable cost atau biaya variabel ya. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost juga pasti akan meningkat. Seperti apa contohnya variable cost? Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik, dan lain-lain. Oke. Kemudian komponen yang ketiga yaitu adalah selling price atau harga jual. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Nah, untuk memahaminya kita bisa melihat titik BEP ini dalam kurva sebagai berikut ya. Kita bisa lihat di sini, kurva yang sifatnya vertikal itu mewakili biaya dan pendapatan.
C, cost, R, revenue. Ya. Kemudian, grafik yang sifatnya horizontal ini menunjukkan quantity, ya, atau banyaknya unit barang yang diproduksi. Oke. Kemudian, yang ada di sini, garis lurus ini ya, garis lurus di sini dinamai FC atau fixed cost. Artinya itu adalah merupakan biaya tetap, ya. Jadi berapapun produksinya, dia tetap pada nilai seperti ini, ya. Jadi meskipun kuantitinya naik, biayanya tetap pada tingkat ini, ya. Oke. Sedangkan garis yang ini, garis miring diagonal yang ini dikasih nama VC, artinya variable cost, ya. Jadi biaya ini juga akan meningkat seiring peningkatan kuantiti. Makanya garisnya sifatnya miring seperti ini, diagonal. Jadi kalau kuantitinya bertambah ke kanan, maka garisnya juga ikut bertambah ke kanan. Ya, kalau semakin banyak, dia juga akan semakin banyak, maka sifatnya naik, ya. Kemudian di sini ada grafik total cost, yaitu merupakan gabungan dari fixed cost dan variable cost, ya. Jadi dia berada di sini, ya, karena dia juga merupakan penjumlahan dari variable cost dan fixed cost. Jadi di sini ya, kalau misalkan nanti kuantitinya naik dari 0 ke angka kanan, semakin banyak, maka total cost-nya juga akan semakin banyak. Nah, ya. Jadi fixed cost, variable cost, dan yang total cost ya. Kemudian yang ketiga adalah revenue. Total revenue ya. Total revenue diperoleh dari harga jual per unit dikalikan berapa unit yang laku. Totalnya adalah total disebut dengan total revenue. Nah, garisnya adalah dari sini ya. Dari titik 0 menuju ke atas. Sifatnya juga diagonal. Karena sifatnya semakin banyak penjualan, maka semakin banyak revenue yang diperoleh. Nah, kita perhatikan di sini, garis perpotongan antara garis total revenue dengan garis total cost ada di titik ini. Ya, ini disebut titik BEP. Ya, titik BEP adalah titik impas. Jadi dia ada pada kondisi yang sama, pendapatan sama dengan biaya. Ya, jika masih garis yang ada di sini, ya, ini masih rugi, loss. Ya, loss. Namun, jika sudah melebihi dari titik BEP, dia naik ke atas ya. Ya. Nah, selisih antara total cost dengan total revenue, maka di daerah ini adalah yang disebut dengan untung atau profit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini adalah merupakan garis atau grafik BEP ya, di mana dalam grafik BEP ini ada satu fixed cost, ada variable cost, ada penjumlahan dari fixed cost ditambah variable cost yaitu total cost, dan kemudian ada total revenue yang mewakili pendapatan dari hasil penjualan. Jika masih ada di daerah sini, ya, penjualannya masih ada di daerah sini, sedangkan cost-nya masih di sini, itu artinya masih ada kerugian ya. Masih lebih besar nih, masih lebih besar garis total cost-nya dibanding revenue-nya. Nah, di sini adalah area yang masih rugi. Nah, namun jika ini diteruskan dari titik BEP, nah, kalau garis total revenue-nya terus naik ke atas, dan kemudian total cost-nya masih di sini, maka terjadi selisih ya, selisih untung ya, karena total revenue ada di atas garis total cost, maka terjadi profit atau untung. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, bagaimana cara menghitung BEP? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa BEP merupakan suatu kondisi di mana tidak terjadi untung juga tidak terjadi rugi. Titik itu terjadi ketika total pendapatan sama dengan total biaya, ya kan? Total revenue sama dengan total cost ya. Rumus untuk mendapatkan total revenue yaitu dari harga jual dikalikan kuantitas ya, banyaknya unit yang terjual ya. P adalah price, harga jual, Q adalah quantity ya. P adalah price, Q adalah quantity ya.
Kalau total cost, berarti total cost ini adalah penjumlahan dari fixed cost dengan variable cost, ya. Nah, nih, kalau fixed cost, dia tidak terpengaruh dengan berapa unit yang terjual atau yang terproduksi. Nah, dia akan stabil, konstan ya, fixed cost. Sedangkan untuk variable cost, dia dikalikan dengan unitnya dulu, ya. VC, yaitu variable cost, dikalikan Q, quantity, ya. Nah, kemudian coba kita uraikan lagi. Pendapatan itu bisa diperoleh dengan cara kita memindahkan apa namanya baris yang ada di sini, ya, dipindahkan ke angka kiri. Yang sama-sama ini adalah operasi aljabar, ya. Jadi untuk menyederhanakan perhitungan, maka kita mengumpulkan yang sifatnya sama, ya. Ini P dikalikan Q di sebelah kiri. Kemudian di sini juga ada komponen variable cost dikalikan quantity juga. Jadi yang ini dipindah ke sebelah kiri. Operasi matematika ketika memindah dari sebelah kanan sebelah kiri, maka tandanya diubah dari yang awalnya positif berubah menjadi negatif, ya. Jadi di sini PQ dikurangi VQ kali Q sama dengan fixed cost, ya. Dia jadi sendirian karena temannya udah pindah ke kiri. Oke. Terus kita sederhanakan lagi, ya. Karena ini pengalinya sama-sama Q, maka kita keluarkan dari tanda kurung, ya. Jadi P di sini dikurangi, betul. P dikurangi VC, variable cost, dalam kurung, kalikan Q, ya. Q. Sekali lagi, price atau P dikurangi variable cost dikalikan quantity, Q. Sama dengan fixed cost, ya. Oke. Tujuan dari rumus ini adalah untuk mencari berapa kuantitas pada titik imbang, ya, titik BEP, ya, pada titik impas, ya. Jadi di sini Q kita pisahkan dari pengalinya, ya. P min VC itu dipindah ke sebelah kanan, ya, menjadi pembagi, ya. Jadi fixed cost dibagi P min VC, ya. Hasilnya adalah rumus quantity pada titik impas, ya. Jadi untuk ini adalah asal usul untuk mencari kuantitinya, ya. Keadaan di mana total revenue sama dengan total cost, kemudian diperoleh kuantitas pada titik impas, yaitu QBEP, terjadi pada saat fixed cost dibagi dengan harga dikurangi variable cost, ya. Itu untuk quantity. Sedangkan untuk mencari titik impas secara angka penjualan, rumusnya adalah variable cost dikurangi saya ulang lagi. Titik impas secara harga penjualan diperoleh dari FC atau fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi price, ya. Oke. Jadi titik BEP itu ada dua, ya. BEP secara kuantitas Q dan juga BEP dari sisi nilai penjualan, ya. Oke, jadi logikanya seperti ini. Berapa kuantitas, ya, berapa unit yang harus kita jual, minimal kita harus mencapai titik itu supaya kita itu berada pada titik impas atau tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan, ya. Secara unit, ya. Kemudian untuk mencari BEP juga kita bisa menggunakan patokan dalam hal berapa nilai penjualan, berapa target penjualan yang harus dicapai untuk mencapai kondisi impas, ya, kondisi tidak untung maupun tidak rugi. Nah, seperti ini rumusnya, ya. Dua ini harus diperhatikan rumusnya. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan perhitungan BEP, ya. Ibu bacakan kasusnya. Selama tahun 2020, perusahaan ABC menjual 100.000 unit produk dengan harga 20.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah 14.000 dan biaya
tetapnya jumlahnya 79.200.000. Nah, pertama, kita diminta untuk menentukan berapa BEP dalam unit dan dalam rupiah. Nah, ya. Terus kemudian soal ini juga menanyakan berapa laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2020. Di soal ini, pada tahun 2020, perusahaan ABC berhasil menjual 100.000 unit. Nah, kemudian ditanyakan di sini, berapa laba operasi yang diperoleh ketika dia berhasil menjual 100.000 unit. Pertanyaan yang ketiga adalah berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 90 juta ya. Ini jadi ada target nih berapa yang harus dijual supaya bisa untung 90 juta ya, gitu. Kemudian soal yang keempat ditanyakan adalah berapa unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20% adalah 240 juta rupiah. Ya. Jadi 240 juta ini adalah laba bersih setelah dikurangi pajak, ya. Jadi berapa unit yang harus dijual? Jadi patokannya berapa nih keuntungan sebelum dipotong pajak, ya. Itu setara dengan berapa unit. Nah, kita akan masuk ke bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama, untuk mencari quantity pada titik impas, rumusnya adalah seperti yang ada di slide ini. Di slide awal tadi ya, rumusnya adalah fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost. Dalam soal tadi, fixed cost-nya adalah sebesar 79.200.000. Nah, itu kemudian dibagi 20.000 harga jualnya ya, dikurangi 14.000 harga variabel. Biaya variabel ya. Sehingga disederhanakan lagi, maka menghitungnya adalah 79.200.000 dibagi 6.000 ya, 6.000 rupiah ya. Jadi 79.200.000 dibagi 6.000 hasilnya adalah sebesar 13.200 unit ya. Ketika menjual pada kuantiti sebanyak 13.200 unit, maka akan terjadi titik impas ya. Silakan dicoba untuk merecek apakah benar pada angka 13.200 unit penjualan akan terjadi BEP. Caranya adalah kita coba kalikan 13.200 ya. 13.200 dikalikan 6.000 13.200 dikalikan 20.000. Nah, hasilnya 264 juta. Ya. Terus kemudian 264 juta misalkan dikurangi 79.200.000 fixed cost, hasilnya adalah 184.800.000. Nah, kita coba cek 184.800.000 dibagi 14.000 ya tadi variable cost-nya. Nah, hasilnya adalah sebesar 13.200 unit. Terbukti ya, pada 13.200 unit penjualan, maka terjadi BEP. Ya, BEP adalah di mana kondisi nilai penjualan sama dengan total biaya. Nah, kemudian kita juga akan mencari berapa BEP secara penjualan ya. Kalau tadi secara kuantitas, ini kita akan coba cari berapa BEP secara penjualan. Rumusnya adalah fixed cost dibagi 1 main variable cost dibagi P ya, harga jual. Sama dengan 79.200.000 dibagi 1 min 14.000 dibagi 20.000. Ya. Dapatnya nilainya adalah 264 juta rupiah ya. 264 juta rupiah. Ya. Bisa di cross check lagi. Ya, 264 juta itu adalah penjualan yang setara dengan 13.200 unit ya. Kalau misalkan kita mencoba ngecek, jadi caranya 13.200 kalikan fixed cost. 13.200 unit dikalikan variable cost dulu ya, variable. Nilainya adalah 184.800.000.
Kemudian ditambahkan fixed cost ya, biaya tetapnya 79.200.000. Hasilnya 264 juta. Nah, sama kan? Nah, sama dengan nilai penjualan. Jadi, BEP terjadi pada kuantiti sebanyak 13.200 dan sebesar 264 juta. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung berapa laba operasi, ya. Jadi, laba operasinya rumusnya adalah total revenue dikurangi total cost, ya kan? Laba itu berasal dari total penjualan dikurangi total biaya. Total penjualan atau total revenue diperoleh dengan cara mengalihkan harga jual dikalikan quantity, ya. Quantity yang terjual kemudian dikurangi fixed cost ditambah variable cost kali quantity, ya. Jadi kita masukkan di sini angkanya 20.000 harga jual dikalikan 100.000 ya, kuantitas yang terjual di tahun 2000 di tahun tersebut. Nah, kemudian dikurangi 79.200.000 ditambah variable cost kali quantity ya, variable costnya 14.000 dikalikan 100.000. Sehingga menghasilkan angka 520.800.000. Jadi, laba operasi perusahaan pada tahun tersebut di mana kuantitas yang dijual sebanyak 100.000 unit, labanya adalah sebesar 520.800.000. Oke, lanjut ke penghitungan yang ketiga. Ini adalah cara lain untuk menghitung laba operasi, yaitu dengan menggunakan rumus laba operasi diperoleh dari total revenue dikurangi total cost ya. Total revenue sama dengan harga jual dikalikan quantity. Dan total cost adalah rumusnya variable cost ditambah fixed cost kali quantity ya. Kemudian karena ini aljabar, maka kita pisah-pisahkan berdasarkan pasangannya masing-masing ya. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi diminta adalah target laba sebesar 90 juta. Jadi di sini laba operasinya adalah 90 juta. Sama dengan harga jual 20.000 kalikan quantity dikurangi fixed cost 79.200.000 ditambah variable cost kalikan quantity ya, 14.000 kali quantity. Nah, kita pindahkan yang angka dengan angka. Nah, kita pindahkan semua. Nah, jadi sebelah kiri totalnya adalah 169.200.000. Ini dari 90 juta ditambah 79.200.000 ya. Ya, dan sebelah sini ya dipindah ke bagian kiri ya. Awalnya minus berubah menjadi positif karena dia pindah ke sebelah kiri ya. Kemudian yang sebelah kanan tertinggal adalah perkalian dari kuantitinya ya. Ini seperti ini yaitu 20.000 Q dikurangi ya. Karena ini dalam kurung. Jadi hasilnya adalah negatif 20.000 Q dikurangi 14.000 Q, hasilnya adalah 6.000 Q ya. Sehingga kita bisa menghitung Q-nya adalah 169.200.000 dibagi 6.000 ya. Ini adalah operasi aljabar. 169.200.000 dibagi 6.000 hasilnya adalah 28.200 unit ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 3, ada kuantitas berapa supaya perusahaan bisa memperoleh laba sebesar 90 juta? Maka kuantitas yang harus dijual adalah sebesar 28.200 unit. Oke. Nah, tadi adalah secara kuantitas. Nah, sedangkan untuk memperoleh target laba 90 juta, kita bisa menghitungnya dari berapa target penjualan yang harus
peroleh. Nah, rumusnya adalah sales sama dengan fixed cost ditambah target laba ya, dibagi 1 min variable cost dibagi price, harga jual ya. Masukkan angkanya, fixed cost 79.200.000, target laba 90 juta dibagi 1 min ya, dalam kurung 14.000 variable cost dibagi 20.000 ya, harga jual selling price. Nah, nanti setelah dihitung angkanya akan memperoleh sebesar 564 juta rupiah. Nah, jadi untuk memperoleh target laba 90 juta, perusahaan harus bisa menjual sebesar 564 juta rupiah. Kalau sudah laku 564 juta, maka perusahaan akan memperoleh laba sebesar 90.000. Oke. Nah, kita ke contoh, kita ke cara menghitung bila di situ ada komponen pajaknya ya. Nah, jadi kita akan coba menghitung berapa unit yang harus dijual supaya bisa memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 240 juta. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah dikeluarkan dulu komponen pajaknya berapa ya. Laba sebelum pajak ya. Kalau ini laba setelah pajak, maka untuk menghitung BEP kita harus tahu berapa laba sebelum pajaknya. Nah, ini adalah rumus pendapatannya dulu ya. Kita mencari pendapatannya dulu, pendapatan sebelum pajak ya. Pendapatan rumusnya adalah TR min TC dikurangi pajak ya. Oke. TR min TC total revenue dikurangi total cash ya. Dikurangi 20% kali total revenue dikurangi total cost ya. Karena pajaknya adalah sebesar 20% dari revenue, di mana revenue adalah diperoleh dari total revenue dikurangi total cost ya. Nah, rumusnya disederhanakan menjadi 80% kali dalam buka kurung total revenue dikurangi total cost ya, tutup kurung. Nah, tadi laba setelah pajak adalah 240 juta. Nah, 240 juta itu sama dengan 80% kali total revenue ya. Total revenue itu bisa dicari dengan rumus price kali quantity dikurangi total cost ya. Total cost diperoleh dengan rumus fixed cost ditambah variable cost kali quantity ya. Sehingga kemudian kita pindahkan dulu 80% angka pengalinya kita pindah ke kiri ya. Ketika pindah ke kiri maka dia akan menjadi pembagi. Karena di sini dia sebagai pengali, ketika dia pindah ke sini dia akan menjadi pembagi ya. 250 juta dibagi 80% itu setara dengan 20.000 quantity ya, harga jual dikalikan unit dikurangi 79.200.000 ditambah 14.000 Q ya. Jadi laba sebelum pajak itu sama dengan total penjualan dikurangi total cost ya. Nah, ini ketahuan setelah dihitung laba setelah pajak adalah sebesar 300 juta ya, diperoleh dari 240 juta dibagi 80% ya. Jadi laba sebelum pajak adalah 300 juta. Nah, itu sama dengan harga jual kalikan quantity dikurangi total cost ya. Atau dikurangi 14.000 Q, ya ini variable cost-nya, dikurangi 79.200.000, ini fixed cost-nya. Jadi 20.000 Q, nah ini yang masih ada angka Q-nya adalah cuma 2 ini ya. Jadi kalau kita coba jumlahkan, kurangkan secara aljabar adalah 20.000 min 14.000 Q, sama-sama ada Q-nya. Jadi 20.000 dikurangi 14 sama dengan 6.000 Q ya. 6.000 Q. Q itu area quantity ya. Itu sama dengan 300 juta ya. Angka laba sebelum pajak ditambah dengan fixed cost 79.200.000 ya. 6.000 Q sama dengan 379.200.000 rupiah. Q ya, kalau ini 6.000 Q dan ini adalah Q. Q artinya sama dengan 379.200.000 dibagi 6.000 ya. Ya pindah ke sini, yang di sini sebagai pengali, ketika dia pindah ke sebelah kanan maka dia menjadi pembagi ya. Oke.
Jika 79.200.000 dibagi 6.000, hasilnya adalah sebesar 63.200.000 ya. Jadi, agar perusahaan memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 240 juta, maka unit yang harus dijual adalah sebanyak 63.200 unit ya. Nanti bisa dicek kembali lagi. Oke. Nah, kita sudah memahami tadi cara perhitungan BEP. Nah, berikutnya kita juga harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan margin of safety ya. Margin of safety adalah batas penurunan penjualan yang bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita kerugian. Ya, misalnya margin of safety adalah 30%. Artinya, realisasi penjualan dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 30%. Apabila realisasi penjualan turun lebih dari 30%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Ya, kalau realisasi penjualannya turun turun lebih dari 30%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan bila penurunannya sampai dengan 30%, maka perusahaan ada dalam kondisi BEP, ya, break even point, pada kondisi titik impas, ya. Jadi batasnya itu pada nilai 30% penurunannya. Secara untuk mencari margin of safety itu rumusnya dengan cara mengurangi anggaran penjualan dengan dikurangi penjualan pada nilai BEP ya. Anggaran penjualannya berapa dikurangi nilai penjualan pada titik BEP. Nah, kemudian margin of safety ratio, rasionya ya, bisa dicari dengan cara menggunakan rumus anggaran penjualan dikurangi penjualan pada BEP dibagi anggaran penjualan kalikan 100%. Oke. Nah, ini kita coba ke contoh perhitungan margin of safety ya. Diketahui bahwa PT ABC merencanakan penjualan X pada tahun 2009 adalah sebanyak 1000 unit. Jika harga jual unit adalah 500 dan BEP-nya adalah 600 unit, berapakah margin of safety-nya? Kita akan coba hitung ya. Nah, cara menjawabnya adalah kita cari dulu berapa anggaran penjualan ya. Di dalam soal diceritakan bahwa anggaran penjualannya itu adalah sebanyak 1000 unit dikalikan Rp500 atau sebanding dengan angka 500.000. Nah, kemudian nilai penjualan pada BEP adalah sebesar 600 unit kalikan Rp500. Jadi ada pada angka 300.000. Nah, sehingga selisih antara anggaran penjualan dengan penjualan pada BEP yaitu yang disebut dengan margin of safety. Dalam soal ini, margin of safety-nya adalah sebesar 200.000. Ya. Secara rasio, margin of safety dapat dihitung dengan membandingkan antara 200.000 dibagi dengan total anggaran penjualan ya. Margin of safety dibagi total anggaran penjualan 500.000 kalikan 100%, hasilnya adalah sebesar 40%. Artinya, realisasi penjualan itu dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 40%. Apabila realisasi penjualan turun lebih dari 40%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan bila penurunan penjualan hingga 40% dari yang dianggarkan, maka perusahaan dalam kondisi break even point. Jadi margin of safety itu dijaga supaya ketika terjadi penurunan itu tidak sampai melebihi angka BEP-nya ya. Persentasenya tidak sampai melebihi angka BEP-nya. Jika presentasinya melebihi angka rasio BEP, maka akan terjadi kerugian. Jadi targetnya adalah harus di atas angka target margin of safety supaya mencapai keadaan untung. Oke, bagaimana jika dalam suatu perusahaan itu menghasilkan produk yang lebih dari satu? Nah, ya, untuk mencari BEP dari 2 produk atau lebih, maka perhitungannya agak berbeda sedikit ya dengan cara mencari BEP satu jenis produk. Kenapa? Karena adanya variabel cost dari harga jual per unit yang berbeda-beda dari masing-masing jenis produk.
ya. Di samping itu, tingkat BEP baru dapat dihitung apabila terlebih dahulu sudah diketahui komposisi penjualan dari masing-masing produk, ya. Jadi itu syaratnya. Oke. Nah, ini adalah contoh analisa BEP jika produknya lebih dari satu. Ya, ini contohnya. Perusahaan A yang bergerak dalam bidang produksi kain batik dan stagen merencanakan perluasan daerah pemasarannya meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Penjualan kain batik direncanakan sebanyak 25.000 meter dengan harga jual per meter Rp3.500 dan stagen sebanyak 15.000 meter dengan harga jual per meter sebesar Rp1.000. Nah, variable cost untuk masing-masing jenis produk adalah 2.000 per meter untuk kain batik dan 600 per meter untuk stagen. Fixed cost untuk kedua jenis produk tersebut adalah Rp28.275.000. Nah, hitunglah break-even point untuk kedua jenis produk tersebut. Nah, kita akan coba menghitung jika produknya lebih dari satu ya. Nah, di sini kita sudah buatkan tabel. Nah, di sini ada tabel terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Nah, baris pertama menerangkan berapa nilai penjualan ya. Kain batik ada kain batik berada pada angka 87.500.000, sedangkan stagen berada pada angka 15 juta rupiah. Sehingga jika ditotal penjualan antara kain batik dan stagen itu adalah sebesar 102.500.000 rupiah. Untuk fixed cost-nya, ya, fixed cost untuk kedua produk tersebut adalah sebesar Rp28.275.000 ya. Sedangkan variable cost untuk kain batik adalah sebesar Rp50 juta, sedangkan untuk stagen variable cost-nya adalah sebesar Rp9 juta. Sehingga jika ditotal, variable cost atas dua produk tersebut adalah sebesar Rp59 juta. Nah, kita akan cari berapa BEP secara keseluruhannya dulu. Ya. Nah, ini kita mencari BEP dari sisi penjualannya dulu, sehingga rumus yang digunakan adalah 28.275.000 di mana merupakan fixed cost ya antara dua produk tersebut dibagi satu main variable cost dibagi dengan total penjualan ya. Jadi 28.275.000 dibagi 1 main 59 juta dibagi 102.500.000. Nah, ini hasilnya 28.275.000 dibagi 0,4243924. Nah, setelah dibagi menghasilkan angka 66.625.000. Nah, ini merupakan BEP dari sisi penjualan ya. Dari sisi penjualan adalah sebesar 66.625.000. Jadi ketika sudah mencapai penjualan sebesar 66.625.000, maka akan mengalami titik impas ya. Sedangkan untuk BEP atau titik impas secara kuantitas ya, untuk dari kain batik cara menghitungnya adalah sebesar titik BEP-nya berapa pada nominal berapa rupiah, yaitu 66.625.000 dibagi dengan 102.500.000 yang merupakan angka total penjualan ya. Jadi nilai BEP penjualan dibagi dengan total angka penjualan ya. Kalikan penjualan dalam quantity yaitu dalam meter ya. Nah, nanti akan didapatkan angka sebesar 16.250 meter ya. Rasio BEP dibagi dengan nilai penjualan dikalikan total penjualan 25.000 meter, maka angkanya adalah 16.250. Jadi, ketika penjualan kain batik sudah mencapai 16.250 meter, maka dia sudah mencapai titik impas. Untuk BEP stagen ya, produk yang kedua, rasionya sama, yaitu 66.625.000
per total penjualan 120.500.000 dikalikan 15.000. 15.000 ini total kuantitas penjualan stagen ya. Dalam hal ini dijelaskan dalam bentuk meter ya. Sehingga setelah rasio BEP dikalikan dengan kuantiti penjualan, angkanya adalah sebesar 9.750 meter. Jadi, ketika penjualan kain stagen sudah mencapai angka 9.750 meter, maka dia sudah ada pada titik aman. Titik aman yaitu titik impas, ya. Tinggal meningkatkan penjualannya lagi. Oke. Nah, ini yang terjadi jika BEP produknya lebih dari satu. Nah, perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa sales mix atau komposisi produk yang dijual atau komposisi penjualannya adalah tidak mengalami perubahan atau konstan, ya. Ya, karena dia berusaha membandingkan antara BEP dengan total penjualan. Ya, kemudian setelah didapat rasionya baru dikalikan berapa kuantitas penjualan per masing-masing produk, ya. Jadi ditemukan di sini rasionya 5:3. 5 yang laku, 3 adalah angka BEP-nya. Oke, nah kita juga harus memahami ya dampak-dampak perubahan berbagai faktor terhadap BEP ya. Jadi naik turunnya BEP ya, pergeseran titik BEP itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama nih, ketika perubahan harga jual per unit terhadap BEP ya. Nah, jadi analisa BEP itu menggunakan asumsi bahwa harga jual per unit itu konstan, ya, stabil, tidak mengalami perubahan, ya, baru bisa dihitung BEP-nya. Terus asumsi yang kedua, bila harga jual per unit naik, memiliki dampak yang menguntungkan karena BEP-nya akan turun. Ya, dalam grafik BEP, titik break even-nya akan bergeser ke kiri, yang berarti untuk tercapainya BEP cukup diperlukan kuantitas yang lebih kecil, ya, yaitu dihubungkan dengan bila harga jualnya naik, ya. Kalau harga jualnya naik, maka BEP-nya akan lebih cepat tercapai, ya. Namun, jika bila harga jual per unit itu turun, memiliki efek yang merugikan karena BEP-nya akan naik, ya. Kenapa naik, ya? Karena kan harga jualnya nurun, ya. Dia harus menanggung biaya yang sifatnya tetap, ya. Harga jualnya menurun, maka BEP-nya akan naik, ya. Dalam grafik BEP, titik break even-nya akan bergeser ke kanan, yang berarti untuk tercapainya BEP diperlukan kuantitas yang lebih besar, ya. Akan naik nilai BEP-nya secara kuantitatif. Oke, faktor yang lain yaitu perubahan biaya variabel per unit terhadap BEP ya. Jika ada perubahan pada biaya variabel per unit, ini akan merubah BEP, yakni apabila biaya variabelnya naik, maka BEP-nya juga akan naik. Namun bila biaya variabelnya turun, maka BEP-nya juga akan turun ya. Tadi sudah dari harga jual, ini dari sisi biaya variabel. Nah, kemudian asumsi terjadi perubahan biaya tetap terhadap BEP. Nah, jika terjadi perubahan pada biaya tetap, ini akan merubah BEP juga ya. Jika biayanya tetap naik, nah BEP-nya juga akan naik ya. Dan bila turun, maka akan menurunkan BEP ya. Jadi sifatnya sama seperti yang viskos tadi ya. Kalau terjadi kenaikan biaya, maka garis kurvanya bergeser ke kanan, ya. Kalau geser ke kanan, berarti nilai BEP-nya akan naik, ya, bertambah. Oke. Nah, ini asumsi yang berikutnya. Jika terjadi perubahan sales mix terhadap BEP, dalam asumsi disebutkan bahwa perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk, dan bila menghasilkan lebih dari satu macam produk, maka tidak boleh ada perubahan dalam sales mix-nya. Ya. Sales mix ini menunjukkan perimbangan atau perbandingan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan. Apabila ada perubahan sales mix-nya, akan menyebabkan perubahan pada BEP secara total. Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan semua sampai dengan margin of safety. Sekarang waktunya untuk kalian melatih logika perhitungan BEP dan juga pengaruh yang ditimbulkan ya.
Nah, ini ada 2 latihan soal, silahkan dikerjakan. Soal-soal ini juga bisa ditemukan dalam modul. Oke, silahkan dikerjakan, semoga bisa mengerjakan, dan semoga bisa menambah pemahaman tentang break-even point. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kembali mengingat konsep tentang BEP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.